mengenang jasa para pahlawan yang telah berjasa terhadap bangsa dan negara ini. Itu kita cita mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan bunyi kemanusiaan dan bunyi keadilan. Dan perkembangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat
Amanat pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih sama-sama diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar tentu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai abdi sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya memberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam kepada sampaikan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama-sama kita hormati Bapak-bapak kasih penyelenggara dan Bapak-bapak Ibu pengawas di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya muliakan dan saya banggakan Bapak Ibu ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Tentu pada hari ini kita melaksanakan hari ulang tahun Pegawai Republik Indonesia yang ke-54 dengan tema Bersatu Berdaulat Bersama Kopri untuk Kemajuan dalam mewujudkan Indonesia yang maju. Itu tema yang sangat luar biasa. Dan di sini kita sebagai ASN bagi instansi pemerintah di Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Kampar, untuk kita melaksanakan kegiatan yang bersifat positif seperti ini. Karena mungkin selama ini kita sudah terbiasa kita melaksanakan kegiatan memperingati hari besar, tentunya HUT Kopri yang ke-54 ini di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Tentu pada hari ini kita bersama-sama merayakan atau memeriahkan hari ulang tahun Pegawai Republik Indonesia. Tentu sama-sama kita ketahui bahwasanya kita di Kementerian Agama ini adalah sebagai instansi vertikal di mana Bapak Ibu bisa bekerja, dapat bekerja di lingkungan Kementerian Agama dan orang-orang terpilih. Tidak semuanya orang bisa masuk ke Kementerian Agama. Tentu kita ini adalah sebagai orang-orang terpilih, manusia-manusia terpilih yang berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai disiplin negara. Maka saya sampaikan kepada kita semua dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Pegawai Republik Indonesia ke-54, yang mana temanya sudah sama-sama kita bacakan tadi, yaitu Bersatu Berdaulat Bersama Pegawai Republik Indonesia untuk dalam mewujudkan Indonesia maju. Tentu kita inilah yang akan berpartisipasi, yang akan berkontribusi untuk negara tercinta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tentu pada pagi ini saya sangat berterima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu ASN yang hadir pada apel pagi Senin ini. Tentu saya ucapkan terima kasih, dan mungkin yang belum bisa hadir, mudah-mudahan hari-hari berikutnya terbuka itu hatinya untuk bisa hadir pada upacara maupun apel pagi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar ini, karena ini adalah bentuk komitmen kita, disiplin, kinerja, loyalitas, dan inovasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai ASN di Kementerian Agama.
Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, tentu kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Di situ sudah bisa kita baca bersama tentang pokok-pokok kepegawaian, yang mana ASN itu terbagi dua, PNS dan P3K. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara P3K dan juga PNS. Sama-sama bekerja untuk negara, sama-sama membayar negara. Intinya di situ tentu kita sama-sama berkomitmen dalam mensukseskan, memajukan seluruh program-program yang ada di Kementerian Agama, tentunya khusus di Kabupaten Kampar. Dalam hal ini tentu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua sesuai dengan janji sumpah Panca Prasetya yang sudah dibacakan tadi. Di poin ketiga bisa sama-sama kita dengar tadi adalah apa itu? Yang ketiga, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Itu di situ dapat kita pahami yang mana kita yang sekarang menjadi ASN yang Kementerian Agama, tentu kita harus berkomitmen dalam hal mementingkan tugas negara di atas kepentingan pribadi. Jadi kepentingan negara tentu di atas, sudah itu baru kita bisa melaksanakan untuk kepentingan pribadi. Makanya Bapak Ibu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, di mana mungkin kita sekarang ini di lingkungan Kementerian Agama tentu banyak program-program yang harus kita jalankan, terutama dalam menentukan atau mensukseskan kegiatan program-program di lingkungan Kementerian Agama di Kampar. Dan saya berharap juga kepada Bapak Ibu semua, tentu kita dalam hal poin kelima juga tadi sudah saya sebutkan di situ dalam mensejahterakan. Tentu mensejahterakan seperti apa? Mari kita alhamdulillah Bapak Ibu yang P3K sudah kita bayarkan kesejahteraannya, tunjangan kinerja dan uang makan. Tentu di situ saya meminta nanti kepada Bapak Ibu semua, khususnya P3K, untuk sama-sama untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Karena mungkin kita di Kementerian Agama ini banyak hal yang perlu kita selesaikan, apalagi sekarang kita sudah memasuki akhir tahun. Tentu saya mengingatkan kembali kepada kita semua, yang mana dalam hal kinerja kita selama 1 tahun tentu wajib kita bertanggungjawabkan di akhir tahun ini. Tentu di situ mungkin laporan-laporan kinerja yang belum terlaksanakan, tentu supaya dapat disegerakan, dapat melaksanakan SKP dalam hal laporan kinerja tersebut. Karena nanti di akhir tahun 2020 ini tentu banyak hal yang akan kita laksanakan, terutama nanti di awal tahun kita sudah dihadapi dengan kegiatan melaksanakan dan membiarkan hari ulang tahun Kementerian Agama yang ke-80, hari amal bakti yang ke-80, insya Allah nanti akan dilaksanakan pada 3 Januari, dan segera informasi untuk hari amal bakti tingkat provinsi nanti akan dilaksanakan di Kabupaten Banten ini. Di situ kemarin kita sudah melaksanakan rapat Zoom dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Itu Bapak Kanwil berharap kepada kita semua terkait dengan kegiatan rangka menunaikan hari amal bakti. Tentu nantinya kita akan melaksanakan upacara dan juga jalan perhubungan. Di situ sama-sama kita mensukseskannya dan sama-sama kita untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, mungkin terkait dengan daftar diskon anggaran tahun 2025. Mana tahu nanti di setiap seksi masih ada anggaran yang belum tercairkan untuk dapat segera dicairkan. Karena informasi yang kami dapatkan itu di tanggal 16 Desember seluruh pencairan sudah di-off-kan atau sudah di-close-kan. Jadi sebelum tanggal 16 Desember, bagi Bapak Ibu
semua, khususnya di seksi, atau masih ada kegiatan-kegiatan sangkut dengan dananya, tentu segera dicairkan. Karena jangan nanti di awal tahun tidak akan bisa dibayarkan kembali. Juga nanti juga saya sampaikan kepada kita semua terkait dengan kegiatan Renstra, yang mana informasi sudah 85% Renstra kita sudah berjalan. Tentu kemarin Bapak Kanwil minta tanggal 30 November ini wajib dilaksanakan dan wajib kita selesaikan. Itu masih ada beberapa seksi yang belum mengusulkan atau yang belum menyampaikan laporan. Mungkin ada sedikit kendala atau kesalahan data yang harus diperbaiki. Jadi kami mohon nanti seksi yang sudah kita sampaikan ke dalam grup Renstra dapat segera melaksanakan dan menyampaikan laporan Renstra kepada kami. Terkait dengan juga nanti di Polda Desa ini, mungkin nanti kita juga akan melaksanakan rapat bersama dengan Bapak Kasih yang tadi dengan ini dengan kegiatan safety zona integritas, atau nanti itu adalah program setiap akhir tahun dilaksanakan untuk memajunya nanti kegiatan di tahun 2026. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu yang mana sebagai ASN dengan Kementerian Agama dalam hal ini untuk sama-sama kita melaksanakan dan segera menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai ASN, karena mungkin itu sudah kita cantumkan sasaran kinerja pegawai yang mana kontrak kerja kita selama 1 tahun dari tahun 2025 awal sampai 2025 akhir. Jadi saya minta untuk mengingatkan kembali, jangan nanti Bapak Ibu lalai dalam melaksanakan laporan kinerja. Juga kemarin sudah kita melaksanakan pelantikan P3K finalisasi dan juga P3K paruh waktu. Tentu saya ucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Ibu yang sudah diangkat menjadi P3K. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, karena di sini tentu kita sebagai ASN yang mana kita sama-sama kita ketahui kita bekerja untuk negara dan sudah digaji oleh negara. Makanya di situ saya sampaikan kepada kita semua, ketika PNS tentu bekerja selalu tetap semangat, karena kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu semua gaji kita terima sudah sesuai dengan kinerja yang sudah kita lakukan. Di situ mungkin kita bisa melihat kembali dalam hal melaksanakan kinerja sebagai tanggung jawab kita sebagai ASN di Kementerian Agama. Jadi saya berharap kepada semua untuk selalu menjaga kekompakan, menjaga selalu semangat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Dan intinya di sini kita selaku ASN wajib melaksanakan tugas yang sudah diberikan negara kepada kita, yang sudah dilakukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya harap kedepannya di tahun 2026 mari sama-sama aja nanti kinerja laporan dan apa saja nanti kontrak kerja kita di 1 tahun ke depan. Jadi situ saya berharap kita semua selalu menjaga kekompakan dan tetap semangat. Dalam hal food kopi yang dilakukan ini, mudah-mudahan kopi ke depannya selalu dapatkan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, amin. Yang kurang saya mohon maaf. Allahumma bihi al-barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang siap. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan laporan selesai. Terima kasih, Bu Badan. Menyanyikan lagu Mars Country.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kehadiran-Mu, karena atas rahmat serta ridho-Mu kami dapat melaksanakan upacara Maulid ke-54 dengan hikmah, tertib dan lancar. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur karena bimbingan, kasih dan sayang-Mu dengan segala dinamika yang ada hingga saat ini. Polri senantiasa mengabdi untuk bangsa. Terimalah dharma bakti yang telah kami lakukan selama ini sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah ridho dan naungan-Mu. Ya Allah, dengan mengusung tema bersatu, berdaulat bersama Polri dalam mewujudkan Indonesia maju, jadikanlah upacara ini sebagai momentum bagi kami untuk senantiasa menjaga netralitas sehingga mampu memberikan pelayanan yang adil dan berintegritas. Jadikan pula upacara ini sebagai tonggak bagi kami untuk terus meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan setiap tugas yang Engkau amanahkan kepada kami. Ya Allah, kami sadar tantangan ke depan tidaklah semakin ringan, masih banyak yang harus kami lakukan. Oleh karena itu, ya Allah, bimbing dan tunjukkan arah kebaikan dan berilah kekuatan untuk mewujudkannya, dan tunjukkan kekurangan dan kesalahan kami, dan berilah kekuatan untuk meninggalkan dan memperbaikinya di masa yang akan datang. Ya Allah, Engkaulah yang menggerakkan hati, satu padukan hati kami, tetapkan tekad kami untuk menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas dan profesional untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permintaan kami. Rabbana